Halo bung-bung semua. Baiklah, mari kita lanjutkan series Mahmilub G30 SPKI dengan terdakwa Dr. Subandrio. Kita sudah memasuki episode ke-58. Pada episode ini, kita akan melanjutkan kesaksian dari seorang intel BPI bernama Abdul Hamid yang berada di lubang buaya saat G30S. Ternyata Abdul Hamid adalah intel BPI yang disusupkan ke Pemuda Rakyat, organisasi underbo dari PKI. Hamid bercerita tentang suasana jelang dan selama malam G30 SPKI itu. Baiklah, sebelum kami lanjutkan, kembali kami tegaskan, Testifiles hanya menyajikan dokumen, testimoni, dan hasil penelitian para peneliti dan lembaga. Kami tidak menghadirkan teori atau pendekatan apapun. Bung-bung juga harus menelaah dari versi-versi lainnya. Kami juga memasukkan gambar berupa tulisan berita acara persidangan agar bung-bung bisa membaca secara langsung. Kadang-kadang kami akui sebagai narator sering sekali salah dalam membacanya. Narator hanya membacakannya saja, gaya, intonasi, emosi, aksen, atau logat dari pembacaan ini pastilah tak sama dengan sidang sebenarnya saat itu. Hanya untuk kepentingan memudahkan, membedakan orang yang sedang berbicara. Melanjutkan tanya jawab Hakim Ketua dengan saksi Abdul Hamid. Jadi kira-kira bukan kenduri ya? Rapat, betul ya? Rapat betul itu. Ya, lalu malam harinya kami tugas menjaga keamanan, ditempatkan komplek atau rumah yang ditentukan di arah selatan lapangan itu. Sudah dibagikan senjata pada waktu disuruh jaga itu. Di situ dibagi senjata untuk 5 orang. Lalu apa yang terjadi pada waktu tanggal 30 malam harinya? Malam hari tidak terjadi apa-apa. Sama sekali tidak terdengar tembakan. Tidak terdengar apapun. Tidak. Sampai pagi hari tanggal 1, pada malam harinya mendengar suara kendaraan. Oh, hanya suara kendaraan? Ya, hanya kendaraan yang keluar masuk. Hanya mendengar ataukah juga melihat kendaraan yang keluar masuk? Hanya mendengar. Lalu, saya menjaga keamanan di situ sampai dengan jam 4 pagi. Tapi pagi-pagi saya dengar suara tembakan, jadi terbangun. Saya berusaha mendekati tempat itu, tetapi tidak bisa karena dijaga oleh kawan pemuda rakyat yang lain. Berapa jarak kira-kira tempat saudara dengan tempat yang akan saudara dekati itu? Jauh, Pak. Kira-kira 300 meter. Jadi jelas terdengar tembakan itu ya. Bisa membedakan suara tembakan senjata ini dan tembakan yang lain. Pokoknya suara tembakan-tembakan begitu. Jelas tembakan itu. Jelas. Sehingga saya terbangun dan saya berusaha mendekati tempat arah tembakan itu. Tapi tidak bisa. Kemudian, setelahnya berusaha untuk mendekati itu dengan mencari jalan, saya bisa mendekati hanya kira-kira jarak 50 meter dari rumah yang kemarin dipergunakan untuk rapat itu. Di situ saya lihat ada orang-orang berpakaian seragam hijau, ditutup matanya dengan menghadap ke dinding, dijaga oleh 1 orang dari Angkatan Udara. Pakai seragam hijau masih dapat melihat tanda pangkatnya. Tanda pangkatnya sedikit kelihatan kuning-kuning. Tanda pangkatnya kelihatan sedikit kuning-kuning begitu. Tapi tidak begitu jelas tanda pangkatnya. Dan melihat jurusan dinding matanya ditutup. Lalu tangannya? Tangan tidak diapa-apakan. Kelihatan lepas tidak diikat. Duduk, berdiri, atau jongkok. Duduk di bawah bangku dan dijaga oleh seorang Angkatan Udara. Lalu, kemudian saya berusaha lagi untuk lebih dekat, tapi tidak bisa. Dan di arah timur saya lihat ada orang diturunkan dari truk dengan digotong pakai tandu. Melihat ketika diturunkan dari truk itu, melihat orang itu saya lihat dari jauh memakai kaos putih, tapi sudah penuh darah. Bercelana panjang? Tidak begitu jelas, cuma kaos saya lihat.
Yang menurunkan dari truk dan tandu itu apa anggota-anggota pemuda rakyat juga? Saya kira begitu, karena saya tidak mengenal seluruhnya. Tidak bisa lagi membedakan mana yang PR dan mana yang bukan. Tidak bisa. Apa di pemuda rakyat ini banyak yang memakai pakaian seragam apa? Ya, pakaian seragam. Saudara sendiri pakai pakaian seragam? Tidak. Oh, tidak kebagian? Tidak. Lalu setelah melihat kalau diturunkan kemudian dibawa kemana? Diturunkan ke tanah kemudian dijaga. Saya berusaha pada waktu itu untuk melarikan diri, karena saya berpendapat bahwa kejadian ini adalah kejadian yang bukan pada tempatnya. Tapi tidak bisa itu saya usahakan. Suasana bagaimana? Apa sepi, hening, ramai, apa teriak-teriak orangnya? Pada waktu menurunkan jenazah itu saya lihat hening. Tapi di dekat rumah yang tadi itu saya dengar suara teriak-teriak. Artinya teriak-teriak orang ramai ya? Ya. Artinya teriak-teriak orang ramai ya? Ya. Apa yang diteriakkan oleh orang-orang itu? Saudara mendengar? Apa yang diteriakkan? Apa nyanyi-nyanyi? Kalau nyanyi, saya mendengar. Tidak dengar apa suara ribut begitu? Seperti ganyang kabir teriakannya. Apa cuma itu yang teringat? Lalu yang mengenai kembali dua persoalan tadi. Satu yang kau lihat dengan menghadap ke dinding matanya ditutup. Dan yang satu diturunkan dari truk dengan tandu yang baju kaos putih yang sudah berlumuran darah. Selebihnya apa tidak melihat lagi? Tidak. Lalu setelah itu, saya berusaha untuk melarikan diri, tapi tidak bisa. Alasannya, karena yaitu antara kawan dengan kawan yang saling curiga mencurigai, penjagaan juga rapat, dan mana yang tidak dijaga saya tidak tahu, karena penjagaannya menurut saudara Kasman banyak sekali, yaitu berlapis. Setelah saudara tidak berhasil melarikan diri, apa yang saudara perbuat? Saya berusaha mencari keterangan yang lebih banyak lagi. Bagaimana jalannya untuk mencari keterangan yang lebih banyak lagi? Dengan bertanya salah seorang dari pemuda rakyat, itu yang saya kenal di sana, Dul Karim, kalau tidak salah namanya itu. Dia mengatakan bahwa yang ditembak sudah 3 pada waktu itu. Jadi yang ditembak sudah 3 begitu. Pada waktu itu masih ingat siapa yang memberi keterangan itu? Saudara Abdul Karim. Anggota pemuda rakyat juga? Ya, anggota pemuda rakyat. Apa juga dari Gang Tegalan? Tidak. Tapi dari Kebun Kosong. Kenal saudara dengan orang itu? Kenal. Kalau ada orangnya saudara dapat mengetahui kalau Abdul Karim? Bisa. Lalu bagaimana setelah mendengar bahwa sudah 3 yang ditembak mati? Apa yang saudara lakukan kemudian? Atau yang saudara tanyakan kemudian? Saya berusaha mendapat keterangan lebih banyak lagi dengan cara mendekati pada kawan-kawan lainnya. Walaupun saya tidak mengenal karena sama-sama berada di tempat itu. Dari saudara Kusno, kalau tak salah, saya mendengar kira-kira jam 1 bahwa seluruhnya yang telah ditembak sudah ada 7 orang. Dari saudara Kusno, siapa lagi ini saudara Kusno? Saudara Kusno dari pimpinan pemuda rakyat daerah Matraman. Dia bisa menceritakan kalau sudah 7 orang yang ditembak. Saudara tidak menanyakan siapa-siapa 7 orang itu. Saya menanyakan, tapi tidak diberitahukan, atau mungkin dia tidak mengetahui 7 orang itu. Jadi diam saja pada waktu itu. Jadi tidak diberitahukan, dengan saudara tidak menanyakan di mana orang-orang yang tembak itu. Di manakah disimpannya? Di mana diletakkannya? Menanyakan setelah ditembak itu lalu dilempar di sumur. Dilempar di sumur, ke sumur. Saudara melihat sumurnya. Apa ditunjukkan oleh saudara Kusno? Sumur yang mana? Di daerah situ apa banyak sekali sumurnya? Tiap-tiap rumah di belakangnya atau di sisinya pasti ada sumurnya. Baik kering maupun basah. Ya, tidak ditanyakan sumur yang mana. Saya tanyakan, katanya yang dekat sekolah. Dan sumur itu memang sudah saya lihat pada waktu saya latihan tanggal 11 September tahun 65. Sudah melihat sumurnya itu? Sudah melihat.
cuma ditutup dengan satu lembar papan. Jadi waktu latihan saudara sudah melihat ya. Ya, pada waktu latihan dulu yang pertama, karena di situ didirikan dapur umum. Kalau tiap mengambil makanan itu harus melalui lubang itu. Setelah Kusno bilang bahwa 7 orang dilempar di sumur itu, saudara mengetahui juga bahwa saudara maksud sumur yang ditutup dengan papan selembar itu. Menurut keterangan saya bisa mengambil kesimpulan di situ, karena yang sekolah hanya satu yang ada sumurnya. Hanya ada dekat sekolah itu sebuah sumur toh. Lalu apa yang saudara lakukan sesudah itu? Saya masih berusaha terus mencari nama-nama yang ditembak itu. Siapa yang ditembak? Ya, dari kawan Tanjung Priuk, saya lupa namanya. Di antaranya dia mengatakan Suprapto begitu. Suprapto, yang jelas. Ya, itu dari kawan pemuda rakyat, Tanjung Priuk. Hanya menyebutkan satu nama? Ya, setelah kejadian itu, saya terus berusaha untuk melarikan diri pada waktu malam hari juga, tapi tidak bisa karena malam hari itu semua dikonsinyir. Pada malam hari tanggal 1 itu ya, tanggal 1 menghadapi tanggal 2 dikonsinyir oleh Kasiman ini. Tidak, tapi oleh imam. Saya di situ ditempatkan dengan 7 orang untuk menjaga satu kebun sehingga tidak bisa bergerak dengan bebas untuk melarikan diri. Jadi tidak dapat melarikan diri pada malam hari itu. Ya, sampai kapan? Sampai pagi hari, kira-kira jam 7 pagi waktu kami sedang mengambil makanan, lalu saya dengar suara tembakan. Suara tembakan gencar. Apa satu-satu? Saya kira brand itu. Jadi semua yang sedang ngantri makanan menjadi panik, jadi buyar dan kembali ke tempatnya masing-masing. Dan terus yang membawa senjata diam di tempat, yang tidak membawa senjata melarikan diri ke arah belakang, suatu daerah yang telah ditunjukkan oleh Pak Imam. Itu apakah sudah ditentukan pada waktu dikonsinyir? Kalau ada tempat tembakan, yang bersenjata tetap tinggal di tempat dan yang tidak bersenjata melarikan diri ke belakang. Saudara ikut yang tidak bersenjata atau yang bersenjata? Ikut yang tidak bersenjata. Jadi ikut lari ke belakang. Lalu setelah tembakan pertama itu kemudian terdengar lagi suara tembakan. Jadi semuanya dikembalikan ke tempat. Kemudian diperintahkan oleh imam untuk mengungsi. Semua guru-guru itu diungsikan. Apa ditentukan tempat pengungsiannya? Ditentukan yaitu di daerah satu rumah pimpinan BPI, kalau tak salah, tidak tahu namanya siapa, yang dipergunakan untuk tempat penyimpanan peluru. Dalam pengungsian itu, saya lihat ada gas komando 002 nomornya, Kotap 002, yang diparkir di bawah pohon bambu dengan antena radio di belakang.